Perkenalkan, nama saya Maria Laura Dewi Niron, mahasiswi semester 6, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit malaria dan DBD sebagai dua dari sekian banyaknya penyakit tropis yang ada di Indonesia. Jadi sebagai penyakit tropis, sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan penyakit malaria dan penyakit DBD? Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi yang dapat menyerang sel darah merah pada tubuh manusia dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyebab dari penyakit malaria ialah parasit Plasmodium yang termasuk dalam filum Apicomplexa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat 4 spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria. Yang pertama ialah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum ini menyebabkan malaria falciparum atau malaria tropika dengan masa inkubasi berkisar antara 9 sampai 14 hari. Malaria tropika ini merupakan jenis malaria yang paling fatal atau paling berbahaya. Yang kedua ialah Plasmodium vivax. Plasmodium ini menyebabkan malaria vivax atau tertiana dengan masa inkubasi berkisar antara 12 sampai 17 hari. Yang ketiga ialah Plasmodium ovale yang menyebabkan malaria ovale dengan masa inkubasi berkisar antara 16 sampai 18 hari. Dan yang keempat ialah Plasmodium malariae yang menyebabkan jenis malaria quartana dengan masa inkubasi berkisar antara 18 sampai 28 hari. Nah, selain keempat plasmodium yang telah dijelaskan tadi, perlu teman-teman ketahui bahwa manusia juga dapat terinfeksi dari salah satu plasmodium lainnya, yaitu Plasmodium knowlesi. Nah, plasmodium ini merupakan plasmodium zoonosis yang ditularkan bukan dari nyamuk, tetapi dari hewan kera. Nah, untuk siklus hidup dari Plasmodium itu sendiri terdiri dari dua, yaitu siklus seksual atau sporogoni dan siklus aseksual atau skizogoni. Nah, untuk siklus seksual itu biasanya terjadi di tubuh nyamuk, sedangkan untuk siklus aseksual biasanya terjadi pada tubuh manusia. Penyakit malaria dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui gigitan nyamuk Anopheles yang menghisap darah untuk perkembangbiakan telurnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa nyamuk Anopheles ini mempunyai kebiasaan menggigit pada waktu malam hari. Nah, penularan melalui gigitan nyamuk tadi itu disebut sebagai penularan alamiah. Selain itu, terdapat juga penularan non-alamiah seperti melalui transfusi darah, melalui penggunaan jarum suntik yang terinfeksi, dan juga penularan dari ibu hamil ke bayinya. Nah, apabila seorang yang sehat telah tergigit oleh nyamuk Anopheles betina yang membawa plasmodium di dalam tubuhnya, maka kurang lebih dalam kurun waktu 12 hingga 30 hari itu, apabila daya tahan tubuh dari orang tersebut lemah atau tidak mampu meredam plasmodium yang masuk ke dalam tubuhnya, maka orang sehat tersebut akan menjadi sakit dan akan mulai timbul gejala malaria. Nah, gejala atau keluhan utama yang paling khas apabila seseorang telah terinfeksi plasmodium itu dikenal dengan istilah trias malaria, di mana terdiri dari 3 stadium, yaitu yang pertama stadium menggigil. Nah, pada stadium ini pasien akan merasa sangat kedinginan bahkan sampai menggigil. Stadium ini akan berlangsung selama 15 menit sampai 1 jam. Yang kedua ialah stadium demam. Pada stadium ini, pasien yang semula merasa sangat kedinginan akan berubah menjadi panas.
suhu tubuh pun akan naik sampai 41 derajat Celcius sehingga pasien akan merasa kehausan. Stadium ini akan berlangsung selama 2-6 jam. Yang ketiga ialah stadium berkeringat. Nah, pada stadium ini pasien akan berkeringat banyak sekali sampai basah. Suhu tubuh juga akan turun drastis sampai mencapai di bawah ambang normal. Stadium ini akan berlangsung selama 2-4 jam. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang rentan untuk terinfeksi malaria? Yang pertama, kebiasaan keluar malam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nyamuk Anopheles ini mempunyai kebiasaan menggigit pada malam hari. Sehingga hal ini akan meningkatkan risiko seseorang terinfeksi malaria apabila ia mempunyai kebiasaan keluar pada malam hari, karena hal ini berhubungan dengan bionomik dari nyamuk Anopheles yang eksofagi. Yang kedua ialah tidak menggunakan obat anti nyamuk pada malam hari. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk ialah dengan menggunakan obat anti nyamuk. Apabila seseorang tidak menggunakan obat anti nyamuk pada malam hari, maka hal itu juga akan meningkatkan resiko terinfeksi malaria. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kelambu ini bertujuan untuk mengurangi kontak manusia dengan nyamuk, sehingga apabila tidak menggunakan kelambu, terutama di daerah endemis pada malam hari, maka akan meningkatkan resiko terinfeksi malaria. Dan yang terakhir ialah kebiasaan menggantung pakaian. Hal ini disebabkan karena pakaian yang digantung itu akan menjadi tempat persembunyian nyamuk atau tempat hinggap dari nyamuk Anopheles. Untuk mendiagnosis malaria dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, anamnesis. Dalam hal ini perlu ditanyakan gejala apa saja yang dirasakan oleh pasien. Kemudian perlu ditanyakan juga mengenai riwayat tempat tinggal atau riwayat bepergian dari pasien tersebut. Yang kedua ialah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan pada malaria tanpa komplikasi, yaitu dengan pengukuran suhu, konjungtiva, pembesaran limfa, dan pembesaran hati. Dan yang ketiga ialah pemeriksaan laboratorium. Malaria dapat didiagnosis menggunakan pemeriksaan lab seperti mikroskopis, RDT, PCR, dan serologi. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang dapat teman-teman lakukan agar meminimalisir penularan malaria? Nah, yang pertama ialah dengan pengendalian habitat. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menimbun tempat-tempat yang dapat menimbulkan genangan air. Kemudian melakukan pengeringan berkala dalam suatu sistem irigasi. Lalu membersihkan semak belukar dan tanaman air yang berada di sekitar lingkungan. Yang kedua ialah dengan mengurangi kontak. Nah, untuk mengurangi kontak dengan nyamuk Anopheles, maka hal-hal yang dapat teman-teman lakukan antara lain yaitu dengan menggunakan kawat kasa pada ventilasi, kemudian menggunakan kelambu pada saat tidur, dan menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga ialah pengendalian biologi. Pengendalian dengan cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alamiah dari nyamuk Anopheles, misalnya dengan menggunakan beberapa spesies ikan yang memakan jentik dari nyamuk Anopheles ini, serta menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk Anopheles ini, misalnya geranium, rosemary, dan selasih. Yang keempat ialah pengendalian kimiawi. Dalam hal ini, pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida, karena pestisida ini dapat membunuh vektor atau binatang pengganggu lainnya dengan menggunakan herbisida.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit demam berdarah dengue. Nah, penyakit demam berdarah dengue atau yang biasa kita kenal dengan istilah DBD merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui perantaraan vektor nyamuk dari genus Aedes, terutama spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, penyebab dari penyakit ini ialah virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk ini juga mempunyai ciri khas yaitu beraktivitas pada siang hari dan menghisap darah secara berulang-ulang. Berikutnya ialah epidemiologi. Epidemiologi terdiri dari 3 komponen utama yaitu distribusi, frekuensi, dan determinan. Distribusi didasarkan menurut orang, tempat, dan waktu. Berdasarkan orang, penyakit DBD ini seringkali menyerang anak-anak. Berdasarkan tempat, DBD sudah ditemukan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dan berdasarkan waktu, penyakit DBD ini akan meningkat terutama pada saat memasuki musim penghujan. Kemudian frekuensi. Seperti yang teman-teman lihat, dalam hal ini frekuensi menyangkut angka kematian dan kesakitan akibat DBD, di mana angka ini tergolong tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian determinan. Nah, determinan atau faktor yang mempengaruhi ini terdiri dari agen, host, dan lingkungan. Agen dari penyakit DBD ini sendiri ialah virus dengue. Kemudian host atau pejamu ialah manusia berdasarkan umur, jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan itu terdiri dari lingkungan fisik, biologi, kimia, dan sosial. Berikutnya ialah tanda dan gejala dari penyakit DBD. Terdapat 4 gejala utama atau gejala yang khas pada penyakit DBD, yaitu yang pertama, demam tinggi secara mendadak terus-menerus dan berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua, adanya tanda-tanda perdarahan. Yang ketiga, terjadinya hepatomegali atau pembesaran hati. Dan yang terakhir ialah adanya shock dengue. Cara penularan penyakit DBD dari satu orang ke orang lainnya melalui perantaraan vektor nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini memperoleh virus dengue pada saat menghisap darah dari orang yang carrier. Sehingga apabila nyamuk ini kemudian menggigit orang yang sehat, maka virus dengue tersebut dapat masuk ke tubuh orang yang sehat bersama dengan air liur dari nyamuk Aedes. Berikutnya ialah diagnosis. Nah, diagnosis untuk penyakit DBD ini juga meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ialah pencegahan. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyebaran penyakit DBD ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberantasan vektor, pengendalian lingkungan, baik pengendalian secara kimia, biologi, dan fisik. Namun, salah satu cara pengendalian yang paling efektif untuk meminimalisir penyebaran penyakit DBD ini ialah dengan menggabungkan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi, dan metode ini dikenal dengan istilah PSN-DBD atau pemberantasan sarang nyamuk DBD dengan 3M+. Nah, tentu saja metode 3M+ ini sudah tidak asing lagi di teman-teman sekalian, karena metode ini juga sudah disuarakan di mana-mana. 3M+ ini meliputi menguras, menutup, mendaur ulang, sedangkan M+-nya itu meliputi cara-cara pencegahan yang telah saya sebutkan tadi di awal. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa stay safe, stay healthy, salam sehat.